siswa-siswi hebat semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat mencari ilmu, Allahu Akbar. Nah, Ibu doakan semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah beberapa menit ke depan Ibu akan mendampingi kalian belajar, yaitu mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 7 semester 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah bahwa peserta didik semuanya harus mengetahui, kemudian memahami, menganalisis, dan meneladani, juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dari seluruh Asmaul Husna yang dipelajari hari ini, baik Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir, dengan tema mengenal lebih dekat kepada Allah melalui Asmaul Husna. Nanti akan nanya dulu nih, siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat apa sih iman pada Allah itu? Nah, betul. Nah, hebat ya. Iman pada Allah itu bahwa kita mempercayai sepenuh hati bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, bahwa Allah itu adalah pencipta kita. Nah, selanjutnya Bu Fenty akan menjelaskan bahwa iman itu kalau didefinisikan ada secara bahasa, ada secara istilah. Nah, baik, kita secara bahasa dulu ya. Nah, secara bahasa iman itu adalah percaya. Kalau selanjutnya juga ada yang menyebutkan at-tasdiq, membenarkan. Nah, tetapi kalau secara istilah, iqraru bil lisan, kita mengikrarkan dengan lisan. Nah, kalian kan ikrarkan dengan lisan bahwa aku beriman pada Allah. Nah, itu diikrarkan secara lisan. Amantu billah, aku beriman pada Allah. Kemudian tidak cukup hanya dengan aku percaya pada Allah. At-tasdiq bil qalbi, dibenarkan dengan hati, diyakini dalam hati bahwa kita adalah beriman pada Allah. Kemudian tidak cukup hanya diyakini dengan hati, tetapi juga wa amalun bil arkan. Kemudian setelah kita mengikrarkan bahwa aku iman pada Allah, kemudian diyakini bahwa saya sepenuh hati meyakini Allah itu Tuhan saya. Kemudian mengamalkan perintah-perintah Allah. Kita sholat, kita saum, kita baca Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Nah, pengen tahu nih Bu Fenty. Jadi kesimpulan dari iman kepada Allah itu apa? Betul, bahwa beriman kepada Allah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu benar-benar Tuhan kita. Allah itu benar-benar yang mengurus dan menciptakan kita sebagai makhluknya. Nah, selanjutnya ada dalilnya ya, bahwa kita itu harus beriman kepada Allah. Ada dalilnya enggak? Nah, tentunya ada ya, baik secara akli. Kalian yakin bahwa Allah itu ada? Nah, yakin. Apa sih buktinya bahwa kalian yakin Allah itu ada? Betul. Kita lihat ada langit sebagai ciptaannya yang luar biasa ya. Langit, kemudian ada gunung yang menjadi pasak, kemudian ada bukti-bukti kekuasaan Allah lainnya, ada bintang, ada matahari yang menyinari kita, ada planet-planet yang teratur, tidak bertabrakan ya. Bagaimana seandainya planet-planet atau makhluk-makhluk Allah di langit tidak ada yang mengaturnya, mungkin seperti apa? Tetapi karena ada Allah yang menciptakan, semuanya teratur, semuanya tidak ada yang mutarnya ke sebelah sini, nggak ada. Nah, alhamdulillah. Selanjutnya yang akan kita pelajari bersama, bahwa kita ingin lebih dekat sama Allah, bahwa kita sudah yakin Allah itu adalah Tuhan kita, bahwa kita itu hanya kepada Allah kita menyembah. Nah, tetapi selanjutnya adalah kita ingin lebih dekat lagi. Siapa di sini yang merasa sudah sangat dekat dengan Allah? Wah, hebat ya, udah banyak ini yang merasa dirinya dekat dengan Allah. Nah, Allah mengenalkan dirinya melalui
al-asmaul husna. Ada yang tahu apa sih asmaul husna itu? Nah, betul. Al-asma itu adalah nama-nama, al-husna itu indah. Jadi nama-nama yang indah milik Allah. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dengan al-asmaul husna. Nah, kita tahu ya, ada 4 asmaul husna yang harus dikuasai dari tujuan pembelajaran itu di kelas 7, yaitu yang pertama apa? Al-alim, yang kedua al-khabir, yang ketiga as-sami, yang keempat al-basir. Betul semuanya ya, sudah bisa menyebutkan asmaul husna yang harus dikuasai di kelas 7. Nah, kita awali dari nama-nama yang indah bagi Allah, yaitu dari mulai Al-Alim. Ada yang tahu tadi apa sih Al-Alim itu artinya? Ya, betul. Al-Alim itu artinya Allah Maha Tahu. Nah, Allah Maha Tahu itu, pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Kalau kita sebagai manusia sangat terbatas ya. Nah, selanjutnya yang kedua, bahwa Allah itu adalah Al-Khabir. Nah, ada yang tahu nggak apa sih Al-Khabir itu? Ya, 100, betul. Bahwa Al-Khabir itu adalah Allah Maha Teliti. Nah, ada yang menyebutkan Allah Maha Memberitahu. Nah, jadi di bukunya ada 2 ya. Ada yang menyebutkan Al-Khabir itu adalah Allah Maha Teliti. Coba lihat, ciptaan Allah semuanya teratur. Jadi Allah tidak ada yang terlewat. Baik, selanjutnya kita akan meneladani perilaku yang sama dengan meneladani dari Asmaul Husna, yaitu yang ketiga adalah As-Sami', bahwa Allah Maha Mendengar. Nah, perilaku apa? Bahwa kita meneladani Allah Maha Mendengar. Di antara contohnya adalah bahwa kita harus menjadi pendengar yang baik. Ketika teman kalian berbicara, maka jangan sampai banyak memotong atau tidak mau mendengarkan, hanya mau berbicara sendiri. Nah, ketika ibu guru, bapak guru menerangkan, maka kita pun harus menjadi pendengar yang baik. Dan contoh yang kedua diantaranya perilaku meneladani dari As-Sami itu, kita harus bisa memilih apakah informasi yang kita terima, yang kita dengar ini hoax atau bukan. Nah, kalau dalam istilah agamanya ada tabayyun. Jadi ada ketika mendapatkan informasi itu tidak langsung kita terima dengan langsung, tetapi fatabayyanu, maka kita harus bertabayyun. Nah, selanjutnya kita pun akan meneladani Asmaul Husna yang terakhir, yaitu yang keberapa? Yang keempat ya, yaitu Al-Basir, bahwa Allah itu Maha Melihat. Nah, contoh perilakunya seperti apa? Bahwa kita meneladani Allah itu Maha Al-Basir, yaitu Maha Melihat. Contoh perilakunya adalah bahwa ketika kita melihat fenomena alam, maka kita harus merenungkan ya. Nah, kita lihat ada salah satu contoh ilmuwan, ketika melihat ada buah yang jatuh ke bawah, maka dia pikirkan, kemudian timbullah ada teori gravitasi bumi. Nah, kita pun harus seperti itu. Jangan hanya berlalu begitu saja. Ketika kita melihat fenomena alam, ada subhanallah, ada meteor, ada matahari dan sebagainya. Nah, itu direnungkan, difikirkan bagaimana kokohnya gunung dan lain sebagainya. Nah, sudah ya. Selanjutnya materi yang terakhir yang akan kita pelajari hari ini, yaitu fungsinya. Apa sih fungsi dari kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari sekian banyak fungsi yang ada di buku, Ibu hanya menyebutkan 3 saja ya. Yang pertama, fungsinya ketika kita beriman kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Jadi dengan yang pertama itu adalah jiwa akan tenang. Selanjutnya yang kedua, kita tidak akan termasuk orang yang rugi. Sebagaimana dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kita orang yang beriman kepada Allah itu maka tidak akan termasuk orang yang rugi. Nah, yang terakhir, Allah akan menolong kita.
bahwa kita merasa diawasi oleh Allah, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kita akan berhati-hati, tidak akan berbicara sembarangan, tidak akan jahil terhadap orang lain, berbuat yang sembarangan. Perilaku, ucapan dijaga karena kita merasa diawasi, kita merasa dekat dengan Allah. Nah, itu fungsinya. Nah, terakhir nih, Bu Fenty akan mengakhiri dengan memberikan evaluasi untuk kalian. Nah, siap-siap ya dicatat. Nanti setelah dicatat jawabannya diberikan kepada guru PAI-nya masing-masing. Soal yang pertama siap. Nah, soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan Allah memiliki sifat Al-Khabir. Jadi apa yang dimaksud dengan Al-Khabir? Berikut contoh perilakunya minimal 3. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Al-Alim? Nah, Al-Alim itu apa? Kemudian contoh perilakunya 3. Yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan As-Sami'? Kemudian contoh perilakunya 3 juga. Yang terakhir, apa sih yang dimaksud dengan Al-Basir? Kemudian berikan contoh perilakunya 3. Nah, itu tugas dari Bu Fenty. Mudah-mudahan kalian semangat ya, penuh teliti menjawabnya. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dengan tema lebih dekat kepada Allah dengan Asmaul Husna bisa kita pahami dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bu Fenty tutup saja dengan doa, Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.